Jumpa lagi di Geno Channel. Pada video kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman tentang sahnya sebuah perjanjian. Jadi sahnya sebuah perjanjian itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah sepakat. Sepakat ini maksudnya adalah harus ada persetujuan dalam membuat perjanjian. Jadi kedua belah pihak yang mau membuat perjanjian tersebut harus benar-benar setuju atau harus benar-benar sepakat, harus ada kesepakatan dalam membuat perjanjian. Jadi dalam membuat perjanjian tersebut tidak boleh ada unsur paksaan. Jadi sehingga nantinya perjanjian tersebut menjadi syah. Yang kedua apa? Yang kedua cakap. Cakap artinya dalam hal ini adalah cakap hukum. Nah, cakap hukum ini di dalam pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Namun di dalam pasal 1330 ada pengecualian tidak cakap hukum. Apa? Nah, pengecualian dalam pasal 1330 KUH Perdata itu adalah pertama adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah anak yang belum 18 tahun. Nah, itu. Yang kedua adalah orang yang dalam atau orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan ini seperti apa? Jadi contohnya adalah orang gila, matanya gelap. Nah, itu yang maksudnya orang yang di bawah pengampuan. Nah, ada satu lagi yang pengecualian tidak cakap hukum yang diatur dalam pasal 1330, yaitu perempuan dalam perkawinan. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perempuan dalam perkawinan cakap hukum. Nah, jadi itu syarat yang kedua yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah sesuatu atau suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu maksudnya adalah apa yang mau diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Di dalam pasal 1333 KUH Perdata mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian harus membuat pokok suatu benda. Jadi ditentukan apa benda yang harus diperjanjikan dalam sebuah perjanjian tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah sebab hukum yang halal. Sebab hukum yang halal maksudnya adalah bagaimana? Nah, sebab hukum yang halal ini maksudnya adalah apa isi dan tujuan dalam perjanjian tersebut. Jadi isi dan tujuan dalam perjanjian tersebut. Jadi itu maksudnya sebab hukum yang halal. Jadi harus benar-benar dibedakan ya hal tertentu. Jadi di sini bukan maksudnya sesuatu yang diperjanjikan. Jadi di sini maksudnya sebab hukum yang halal ini adalah apa isi dan tujuan perjanjian tersebut. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Nah, satu lagi yang teman-teman tanya ke saya adalah dalam membuat perjanjian harus ada materai enggak? Nah, jadi di dalam pasal 1320 tidak dibahas secara spesifik bahwa sahnya sebuah perjanjian itu harus ada materai. Jadi
tanpa menterai juga adalah perjanjian tersebut adalah sah sepanjang syarat-syarat yang saya jelaskan yang tadi adalah terpenuhi. Nah, 4 hal tersebut atau 4 syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah. Nah, gitu teman-teman ya.